warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur terucap kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Presiden G20 Indonesia pada pagi hari ini dalam kondisi sehat tanpa suatu halangan apapun. Yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta jajaran Menteri Kabinet yang telah hadir pada pagi hari ini, juga seluruh warga Indonesia yang bergembira. Selamat pagi teman-teman, saya Madania Harakasiwi sebagai perwakilan dari Suara Perempuan Indonesia hari ini hadir untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai rangkaian kegiatan Presiden G20 Indonesia. Kemarin, Kamis 21 April 2022, bertepatan dengan Hari Kartini. Sebagai penghormatan kepada Ibu Kartini, kita mengingat sosoknya yang kreatif, aktif, juga berani. Bukan hanya itu, perjuangannya membuka akses pendidikan dan kehidupan yang layak bagi perempuan mendapatkan tempat penting dalam hati dan pikiran semua perempuan Indonesia. Perjuangan Ibu Kartini sudah lebih dari 1 abad lamanya, tapi masih sangat relevan hingga sekarang. Dan kita harus ingat, isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, dari berbagai organisasi dan institusi di Indonesia harus terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan juga memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi, mau itu support, akses, dan kesempatan, yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Salah satu implikasinya adalah jumlah angkatan kerja perempuan terpaut 25% lebih rendah dari laki-laki. Mari kita bahas salah satu contoh, yakni di sektor kesehatan. WHO melaporkan bahwa 70% pekerja medis di masa pandemi didominasi oleh perempuan, tapi hanya sedikit yang ada di posisi pimpinan. Dan ini tidak dalam dunia medis saja, hal lain juga terjadi di sektor lainnya. Selain masalah kesetaraan upah, perempuan juga sering mendapatkan kerja tambahan, diberi beban pekerjaan ganda, hingga rentan menjadi korban pelecehan, kekerasan, hingga sering menjadi korban bias gender. Bahkan, menurut data ILO, mengatakan resiko perempuan kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih tinggi. Lalu, mengenai inklusi ekonomi di Indonesia digerakkan oleh UMKM, dan 62% UMKM kita dimotori oleh perempuan. Namun, data menunjukkan bahwa perempuan masih sulit mendapatkan akses untuk pendanaan. Oleh karena itu, kita harus memberikan support ekstra kepada UMKM perempuan dalam menghadapi tantangan literasi keuangan dan digital, seperti memberikan akses kredit dan investasi, serta masuk ke supply chain nasional dan juga global. Bukan hanya itu, masalah gender adalah isu yang sistemik, dan kita harus bersama-sama bekerja mematahkan bias serta persepsi yang mengkerdilkan perempuan. Dalam hal ini, kita memerlukan kerjasama. Maka dari itu, Presidensi G20 Indonesia tahun ini kembali mendorong kedua isu tersebut melalui aliansi G20 Empower dan Engagement Group Women 20 atau W20. Mari kita bahas satu persatu. G20 Empower merupakan kolaborasi para pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama memberi pendampingan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama IWAPI dan swasta menjadi fokus point pada G20 Empower dalam rangka mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha. Serta secara konkret, G20 Empower akan membahas bagaimana ya meningkatkan peran perempuan di perusahaan, mendorong UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi, dan bagaimana membangun, meningkatkan, serta keterampilan digital perempuan untuk masa depan. Sementara itu, Engagement Group W20 adalah forum dialog di dalam G20 untuk mewakili suara perempuan. Misinya adalah mendorong komitmen para pemimpin negara
demi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sejalan dengan G20 Empower, Forum W20 ini lebih luas membahas diskriminasi dan kesetaraan, inklusi ekonomi untuk UMKM perempuan, ketahanan perempuan marginal di pedesaan, dan penyandang disabilitas, serta kesetaraan respon kesehatan. Komitmen ini akan tercantum dalam deklarasi pemimpin negara G20 sebagai kebijakan dan komitmen tingkat tinggi bagi kemajuan perempuan dunia. Dan hasil dari pembahasan ini adalah rekomendasi atas peraturan pemerintah dan kebijakan disusun oleh stakeholders, termasuk kebijakan internal perusahaan dan swasta. Jadi, mari kita berpartisipasi dan mendukung berbagai diskusi ini. Yuk kita berperan aktif untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini demi kesetaraan gender agar perempuan Indonesia semakin berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. 다음에 또